Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rahmawati. Saya guru di SMP Negeri 1 Kedaung. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Berikut tahapan-tahapan materi pembelajaran. Yuk kita simak bersama. 1. Kompetensi dasar. 2. Indikator pencapaian. 3. Pengertian teks laporan hasil observasi. 4. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 5. Struktur teks laporan hasil observasi. 6. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 7. Langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar 3.7. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. 4.7. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian. 1. Menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi. 2. Menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar. 3. Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. 4. Menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. 5. Menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang suatu hal atau konsep secara umum. Berdasarkan fakta-fakta dan data yang sebenarnya, rincian hasil observasi atau pengamatan yang disajikan secara sistematis bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca. Tujuan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang objek, konsep dengan apa adanya, sesuai fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis dan analisis ilmiah. Nah, untuk membuat teks laporan hasil observasi, kita perlu mengamati dan membandingkan objek atau konsep dengan objek atau konsep yang lainnya yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri serupa. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi: A. Bersifat objektif dan tidak memihak. B. Ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan. C. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, duga-dugaan yang tidak tepat. D. Ditulis secara lengkap dan sempurna. E. Sifatnya universal dan global. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, definisi umum atau pembukaan. Bagian ini memberi penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum terkait objek observasi, sehingga pembaca paham apa yang akan dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek observasi. Yang ketiga, simpulan. Berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. 2.
menggunakan kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, yaitu. 3. Menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terdiri atas. 4. Menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. 1. Menentukan topik yang akan ditulis. 2. Menyusun kerangka laporan. 3. Menentukan informasi yang diperlukan dan cara mencari informasi. 4. Menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. 5. Menata informasi yang diperoleh sesuai struktur teks hasil observasi. 6. Memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.